Bismillahirrahmanirrahim. Halo, berjumpa lagi dengan saya. Masih dengan moto yang sama, berbagi sedikit jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang nutrisi dan kultivasi bakteri. Untuk menelaah bakteri, maka kita harus menumbuhkannya. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui konsep dasar tentang nutrisi dan kultivasi bakteri. Nutrisi dan kultivasi berkaitan dengan pertumbuhan bakteri. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, yang pertama adalah nutrisi, yang kedua adalah faktor lingkungan. Nutrisi merupakan aspek yang berkaitan dengan substansi yang dibutuhkan pada pertumbuhan sel bakteri untuk proses fisiologi dari bakteri tersebut. Substansi yang diperlukan ini dikenal dengan istilah nutrien. Nutrien mengandung sumber-sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh bakteri, sedangkan faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri meliputi suhu, pH, kelembapan, dan lainnya. Berikut adalah syarat-syarat nutrisi yang baik. Yang pertama adalah nutrisi harus mengandung sumber energi. Seperti yang kita ketahui bahwa bakteri merupakan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup sangat memerlukan nutrisi sebagai sumber energi. Yang kedua, harus mengandung unsur karbon. Unsur karbon juga sangat dibutuhkan oleh bakteri, baik dalam jumlah yang kecil berupa karbon dioksida, namun juga dapat berupa senyawa-senyawa karbon organik seperti gula ataupun karbohidrat lainnya. Yang ketiga adalah nitrogen. Nitrogen digunakan oleh bakteri secara beragam. Ada yang menggunakan nitrogen dari atmosferik, dan ada juga yang berasal dari senyawa nitrogen anorganik, dan yang lainnya membutuhkan juga nitrogen dalam bentuk senyawa-senyawa organik. Unsur yang lain adalah sulfur dan fosfor. Kemudian vitamin, air. Air dibutuhkan untuk proses metabolik dan pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah unsur-unsur lain, meliputi natrium, kalium, kalsium, magnesium, mangan, besi, zinc, tembaga, dan kobalt. Semua unsur tersebut digunakan untuk pertumbuhan dengan jumlah yang sangat kecil, dengan satuan ppm. Nah, nutrien bakteri terdiri dari dua kelompok. Yang pertama adalah makronutrien, dan yang kedua adalah mikronutrien. Makronutrien merupakan nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Sedangkan mikronutrien adalah kelompok nutrisi atau nutrien yang dibutuhkan oleh bakteri dalam jumlah yang kecil. Berikut merupakan jenis-jenis makronutrien yang dibutuhkan oleh bakteri serta perannya. Sebagai contoh, fosfor digunakan sebagai sintesis protein, kemudian kalsium digunakan untuk stabilitas dari dinding sel, kemudian natrium atau sodium digunakan sebagai pertumbuhan dari bakteri khususnya halofilik. Selanjutnya adalah nutrien yang berupa mikronutrien. Terdiri dari boron, kobalt, besi, mangan, dan yang lainnya. Kobalt berfungsi di dalam sel sebagai sumber vitamin B12 dan transkarboksilase. Dan yang lain seperti zinc berfungsi sebagai alkohol dehidrogenase, RNA, dan DNA polimerase. Selanjutnya, kita akan melihat tipe-tipe bakteri berdasarkan tipe nutrisi yang dibutuhkan, yakni ada kelompok fototrof dan ada kelompok kemotrof. Fototrof dibagi menjadi dua tipe, ada yang autotrof dan ada yang heterotrof. Begitu pula yang kemotrof, ada yang bersifat autotrof dan ada yang bersifat heterotrof. Berdasarkan sumber energi, perbedaan antara fototrof dan kemotrof adalah fototrof sumber energinya berasal dari cahaya,
Ini berasal dari kata foto, ya, itu artinya cahaya. Sumber energi dari fototrof adalah cahaya, sedangkan sumber energi dari kemotrof adalah dari senyawa-senyawa kimia, baik senyawa organik maupun senyawa anorganik. Sedangkan untuk sumber karbon, baik fototrof maupun kemotrof itu bersumber dari karbon dioksida dan senyawa organik. Berikut adalah beberapa contoh bakteri dalam kelompok autotrof, ada Chromatium, sedangkan heterotrof yakni Rhodopseudomonas, kemudian kemotrof autotrof adalah Thiobacillus, dan kemotrof heterotrof adalah Escherichia. Berikut adalah ringkasan penggolongan yang tadi, ya, berdasarkan sumber energi, ada yang kimia, ada yang berdasarkan cahaya. Yang sumber energi berasal dari kimia, tadi dijelaskan bahwa masuk dalam kelompok kemotrof, dan yang bersumber dari cahaya adalah fototrof. Berikut adalah penjelasan lebih detailnya. Selanjutnya, tipe bakteri berdasarkan kebutuhan akan oksigen. Dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah obligat aerobs. Obligat aerob merupakan kelompok bakteri yang membutuhkan oksigen secara mutlak untuk pertumbuhannya, sehingga ditandai dengan pertumbuhannya pada medium cair itu berada pada permukaan media. Yang kedua adalah fakultatif anaerob. Fakultatif anaerob merupakan kelompok bakteri yang dapat hidup tanpa oksigen, seperti pada bakteri saluran pencernaan, namun bisa melakukan proses fermentasi dan respirasi anaerob. Pertumbuhannya pada media cair ditandai dengan pertumbuhan pada permukaan media, pada bagian tengah media, dan juga berada pada bagian dasar dari media. Kemudian yang ketiga adalah obligat anaerob. Kelompok obligat anaerob adalah kelompok bakteri yang membutuhkan karbon dioksida tetapi tidak membutuhkan oksigen. Oleh karena itu, pertumbuhannya di media cair ditandai dengan pertumbuhan pada bagian dasar tabung. Dan yang terakhir adalah mikroaerofil. Kelompok mikroaerofil adalah kelompok bakteri yang membutuhkan oksigen namun dalam jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, pertumbuhannya pada media cair ditandai dengan bertumbuhnya pada bagian tengah dari tabung tersebut. Selanjutnya adalah tipe bakteri berdasarkan suhu. Dibagi menjadi 3 kelompok besar, yakni sikrofil, mesofil, dan termofil. Sikrofil memiliki suhu minimum adalah minus 15 derajat, sedangkan suhu optimum adalah 10 derajat, dan suhu maksimum adalah 20 derajat Celcius. Sedangkan yang mesofil adalah 5-10 derajat sebagai suhu minimum, suhu optimum adalah 30 hingga 37 derajat Celcius, dan suhu maksimum adalah 40 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga termofil. Termofil, suhu minimum adalah 40 derajat Celcius, suhu optimum 45-55, dan suhu maksimum adalah 60-80. Pada umumnya, bakteri berada pada kelompok mesofil. Oleh karena itu, pada umumnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Selain ketiga kelompok tadi, ada juga kelompok yang kita kenal dengan sikrotrof, dengan suhu minimum minus 1 derajat, suhu optimum 25 derajat, dan suhu maksimum 35 derajat. Kemudian yang termotrof, ada suhu minimum sebesar 15 derajat, suhu optimum adalah 42-46, dan suhu maksimum adalah 50 derajat. Kalau di gambar yang satu ini, itu juga ada yang kita kenal dengan kelompok hipertermofil, di mana suhu pertumbuhannya cukup tinggi, yakni mencapai suhu maksimum adalah 88 derajat, dan ada pula yang mencapai suhu 106 derajat. Selanjutnya, tipe bakteri berdasarkan pH. Yang pertama adalah asidofil. Asidofil merupakan mikroba yang tumbuh pada kisaran pH 2-5, atau dengan kata lain, bakteri yang tumbuh pada pH asam. Kemudian yang kedua adalah neutrofil, adalah mikroba yang tumbuh pada kisaran pH 5,5-8 atau yang berada pada kisaran pH netral. Sedangkan yang terakhir, alkalifilik, yakni berada pada kisaran pH 8,4 hingga 9,5 atau yang kita kenal dengan pada
pH basa. Selanjutnya, kita akan bahas tentang media. Media merupakan sumber nutrisi bagi bakteri. Penggolongan media dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan konsistensi, yang kedua adalah berdasarkan susunan, dan yang ketiga adalah berdasarkan kegunaan atau fungsi. Yang pertama, berdasarkan konsistensi. Media dibagi menjadi 2. Ada yang konsistensinya padat dan ada yang konsistensinya cair. Untuk yang konsistensinya padat, itu ditandai dengan adanya komponen agar di dalam media tersebut. Sedangkan untuk yang cair, ditandai dengan tidak adanya kandungan agar di dalam media tersebut. Salah satu contoh media padat adalah nutrien agar, atau yang biasa kita sebut medium Na. Sedangkan salah satu contoh medium cair adalah nutrien broth. Komposisi antara nutrien agar dan nutrien broth berbeda hanya pada kandungan agarnya saja. Untuk yang media padat mengandung agar, yakni nutrien agar, sedangkan yang cair atau nutrien broth tidak mengandung agar. Selanjutnya berdasarkan susunannya. Dibagi menjadi 2. Media kimia yang pasti atau chemically defined media, dan yang kedua adalah media kompleks. Dia adalah defined media. Artinya, komposisi kimia, secara kimia, media tersebut sangat jelas. Seperti pada contoh di sini, ya, medium untuk kelompok cyanobacteria, ada natrium nitrit, ada asam sitrat, ya, dan seterusnya. Begitu pula yang medium untuk Escherichia coli, ada glukosa, ada kalsium klorida, dan seterusnya. Jadi komposisi kimianya itu kelihatan dengan jelas. Sedangkan untuk yang kompleks, ini tidak jelas susunan kimia dari bahan-bahan penyusunnya. Walaupun pepton ini tersusun dari senyawa-senyawa kimia. Berbeda dengan yang di defined media. Ya. Ini nutrien broth mengandung pepton, kemudian mengandung ekstrak beef tanpa agar, maka dia masuk ke dalam kelompok media yang berbentuk cair. Begitu pula yang triptik soy broth, kemudian McConkie agar adalah salah satu contoh media yang berbentuk padat. Selanjutnya, berdasarkan kegunaan dan fungsi, kita bagi menjadi beberapa, yakni media selektif, yakni medium yang dibuat untuk menekan pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan dan meningkatkan pertumbuhan bakteri yang diinginkan. Sebagai contoh, medium bismut sulfit agar atau BSA yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri tifoid dari feses. Yang kedua adalah medium diferensial, digunakan untuk memudahkan mengenali koloni organisme yang diinginkan dengan organisme yang lain, yang tumbuh pada media yang sama. Sebagai contoh, media McConkie. Medium yang mengandung garam empedu dan kristal violet ini, sehingga dapat menghambat bakteri gram positif, karena mengandung laktosa. Jika bakteri mampu memfermentasi laktosa, maka medium akan menunjukkan perubahan warna menjadi merah atau merah muda. Sedangkan jika tidak terjadi proses fermentasi laktosa, maka tidak akan terjadi perubahan warna pada medium. Yang ketiga adalah medium uji. Ini juga digunakan untuk beberapa pengujian-pengujian. Kemudian ada medium yang digunakan untuk perhitungan atau untuk menghitung jumlah mikroorganisme dalam suatu sampel. Kemudian ada yang medium berdasarkan kegunaan, berdasarkan tipe pertumbuhannya. Apakah kita ingin mengelompokkan dia tipe pertumbuhan seperti apa? Misalnya pada bakteri asam laktat, kita bisa menentukan apakah dia homofermentatif atau bukan. Kemudian ada medium diperkaya yang biasanya dilengkapi dengan kandungan kaldu di dalamnya. Nah, itu tadi terkait nutrisi dan kultivasi. Jika kamu merasakan manfaat, jangan lupa di-like dan aktifkan lonceng notifikasi, serta jangan lupa di-share ya, karena berbagi sedikit tentunya jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri. Jangan lupa di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pada video-video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.